Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wadah Belajar. Kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis isi kebahasaan. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu analisis? Ketika kita ingin mengetahui sesuatu secara mendalam, tentu kita harus melakukan analisis. Jadi, menganalisis artinya melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, mengurai suatu hal, kemudian menelaah setiap unsur atau bagian-bagiannya sehingga kita dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel. Menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan menganalisis kebahasaan novel. Berikut ini merupakan uraian unsur-unsur intrinsik novel yang terdiri dari tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi secara analitik. Perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang secara dramatik. Perwatakan tokoh-tokoh cerita diceritakan melalui perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau perbuatan tokoh lain dalam fiksi. Yang kedua adalah alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun akibat, sehingga menciptakan konflik. Di dalam alur terkandung peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa merupakan peralihan dari satu situasi kepada situasi yang lain, baik peristiwa fungsional, kaitan, maupun acuan. Konflik merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian yang sangat penting yang disebabkan adanya interaksi antar tokoh. Tokoh dengan masyarakat, tokoh dengan dirinya sendiri dalam dua atau lebih masalah yang bertentangan. Klimaks merupakan konflik yang mencapai tahap memuncak dan tak terhindarkan. Orientasi tokoh yang sudah berakhir akan dihadapkan pada puncak masalah. Secara besar, alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alur memiliki kaidah plausibility, yaitu kemasuk akalan, surprise, yaitu kejutan, suspense, yaitu misteri, dan unity, yaitu keutuhan. Berikutnya ada latar. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyaran pada tempat, waktu, sosial, sehingga latar seringkali dibedakan menjadi 3, yakni tempat, waktu, dan sosial. Yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Memasalahkan siapa yang bercerita penceritaan akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan. Dalam menampilkan tokoh, latar, pelaku, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Dan yang terakhir ada tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana memandangnya. Secara garis besar, tema dapat digolongkan ke dalam tema utama, yaitu mayor, dan tema turunan, yaitu minor. Tema utama merupakan pokok cerita bermakna yang menjadi pondasi utama penceritaan. Sedangkan
Tema turunan menjadi tema yang berfungsi menjadi penguat fondasi utama. Materi selanjutnya adalah menganalisis unsur kebahasaan novel. Pada bagian pertama tadi, kita telah mempelajari unsur-unsur intrinsik novel. Pada kegiatan ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan novel. Yang pertama, ada verbal material. Verbal material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada ketindak fisik yang dapat dilihat secara nyata oleh partisipan yang melakukan sesuatu. Biasa disebut aktor. Contoh kalimat verbal material yaitu Doni, Hendra, Jaya, Junet, dan Supri ingat dengan pengalaman mereka saat mengikuti upacara di puncak Mahameru lalu. Yang kedua adalah verba mental. Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat dan merasa. Afeksi, misalnya suka dan khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Contoh kalimat verba mental adalah walaupun pekerjaan itu selalu menemani mereka hingga hari pun tak terasa, mereka tetap merasakan betapa rindunya lama tak bertemu pada sahabatnya. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal termasuk kata hubung yang erat kaitannya dengan waktu. Contoh kalimat konjungsi temporal adalah saat mereka beristirahat untuk pulang keesokan harinya, Riani dan Genta masih di luar tenda. Yang kemudian ada kata sifat. Kata sifat merupakan kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, maupun peranan suatu kata. Contoh kalimat kata sifat yaitu Riani adalah satu-satunya cewek di kelompok mereka. Riani digambarkan sebagai gadis yang cantik dan juga cerdas. Kemudian ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Contoh kalimat langsung adalah Rini mengatakan, "Aku akan pergi ke pasar untuk belanja bahan makanan." Selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberi ketahuan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung adalah saya akan berangkat ke kampus untuk kuliah, kata Adit. Yang terakhir adalah kalimat lampau. Kalimat lampau adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Contoh kalimat lampau yaitu Sabir telah mengerjakan tugas dari dosen pada minggu yang lalu. Majas atau gaya bahasa. Pengertian majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran si pengarang. Macam-macam jenis majas diantaranya yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Sekian video penjelasan mengenai analisis isi dan unsur kebahasaan. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wadah Belajar agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.